warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita memasuki tema 5, yaitu tentang wirausaha. Di tema 5 ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam mengenai magnet. Tapi sebelumnya, seperti biasa, sebelum kita melakukan aktivitas belajar, yuk sama-sama kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang tema 5 wirausaha. Di tema 5 ini kita akan belajar subtema 1 sampai subtema 3. Subtema 1 ini yaitu tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Dan subtema 2 yaitu usaha di sekitarku, sedangkan subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ke pengertian magnet, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama agar kalian mampu menjelaskan tentang pengertian magnet dan bentuk magnet, serta sifat-sifat magnet. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang benda magnetis dan non-magnetis, serta kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian mampu untuk membuat magnet secara sederhana. Pengertian magnet dan bentuk magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari, misalnya hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik yang berbeda pada bagian-bagiannya. Nah, gaya tarik magnet disebut dengan gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet bumi, sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Gaya magnet yang paling kuat itu berada di kedua kutubnya. Berdasarkan cara terbentuknya, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa magnet terbentuk atau dibentuk dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Nah, bentuk-bentuk magnet. Kalian tahu ternyata bentuk-bentuk magnet itu bermacam-macam loh. Ada bentuk tabung atau magnet tabung, ada magnet jarum, magnet lingkaran, magnet bentuk huruf U, magnet batang, dan magnet cincin. Nah, kalian tahu tidak kompas? Kamu pasti pernah mendengar kata kompas kan? Nah, coba siapa yang tahu kompas itu menggunakan bentuk magnet apa ya? Ada yang bisa jawab? Pintar sekali anak-anak ibu. Betul nak, kompas menggunakan magnet jarum. Wah, hebat nih, baru mulai saja kalian sudah pandai. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki dua jenis kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet memiliki sifat-sifat, yaitu 1. Kutub magnet yang senama apabila didekatkan akan saling tolak-menolak. Yang kedua, kutub magnet yang tidak senama akan saling tarik-menarik.
Dan yang ketiga, gaya tarik dan tolak pada magnet paling besar terletak pada kutubnya. Sekarang, apa sih benda magnetis dan non-magnetis? Ya, benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yaitu besi dan baja. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah kayu, kaca, karet, dan plastik. Apa sih kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari? Ya, magnet memiliki banyak kegunaan. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Berarti kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa sih? Nah, ternyata di sekitar kita itu banyak alat yang menggunakan magnet seperti pintu kulkas. Kenapa dia bisa membuka dan menutup? Iya, itu karena ada gaya tarik magnet. Lalu kotak pensil yang biasa kalian punya. Nah, itu juga menggunakan magnet. Lalu ujung obeng. Kamu tahu kan ujung obeng? Itu ujung obeng bisa untuk mengambil mur. Nah, itu dia mengandung magnet. Lalu apalagi? Hiasan kulkas. Hiasan kulkas juga menggunakan magnet. Medan magnet. Apa sih medan magnet? Ya, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Di dalam medan magnet inilah magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan suatu cara. Cara tersebut adalah dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan dapat membentuk garis gaya magnet. Nah, untuk membuktikannya, medan magnet itu kita bisa menggunakan serbuk besi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat magnet. Logam yang digunakan untuk membuat magnet itu adalah besi dan baja. Besi dan baja ini merupakan bahan yang bisa digunakan untuk membuat magnet. Besi bisa lebih mudah dibuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya cepat hilang. Sementara itu, baja lebih sulit dibuat magnet, tetapi sifat kemagnetannya bisa lebih tahan lama. Nah, ada beberapa cara membuat magnet. Ada 3 cara, nak, yaitu dengan gosokan, induksi, dan aliran listrik. Membuat magnet dengan cara gosokan. Membuat magnet dengan cara gosokan dilakukan dengan cara menggosokkan magnet pada benda magnetis, misalnya besi. Gosokan dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet. Ingat, kutub pada magnet itu ada 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Semakin lama waktu penggosokan, maka akan semakin kuat sifat kemagnetan pada besi. Yang kedua, membuat magnet dengan induksi. Benda magnetis yang akan dibuat magnet didekatkan pada magnet. Sebagai contoh, paku yang akan dibuat magnet. Paku tersebut didekatkan pada magnet. Paku sudah menjadi magnet, lalu paku tersebut dapat menarik benda magnetis lainnya. Magnet yang dibuat dengan cara induksi hanya bersifat sementara. Jika magnet dilepas, maka sifat kemagnetan pada paku juga akan hilang. Yang ketiga, membuat magnet dengan cara dialiri listrik. Membuat magnet dengan dialiri listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet, misalnya besi. Lalu kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain.
Magnet yang dibuat dengan dialiri listrik disebut elektromagnet. Elektromagnet dapat menarik benda magnetis jika dihubungkan dengan sumber listrik. Jika sumber listrik dilepas, maka sifat kemagnetan pada elektromagnet juga hilang. Elektromagnet dapat digunakan pada berbagai peralatan. Sebagai contoh, telepon, pengeras suara, crane, dan peralatan rumah sakit. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang ilmu pengetahuan alam yaitu magnet. Nah, tema 5 ini, subtema 1, 2, dan 3 sudah selesai. Ibu berharap semoga penjelasan dari Ibu dapat kalian mengerti dan kalian bisa menikmati ilmu yang diberikan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Ibu atas perhatian kalian dengan menyimak video pembelajaran Ibu. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa sholat, jangan lupa menjaga kesehatan kalian. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.